Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Merayu, salam untuk saudaraku yang ada di dalam maupun di luar negeri. Semoga berbahagia, yang sakit mudah cepat sembuh, dan yang beraktivitas mendapat rezeki yang banyak. Amin. Jujur sampai saat ini saya nggak habis pikir ya, sama apa yang sudah dilakukan sama Pak Jokowi dan keluarga. Kenapa mereka bisa berubah sampai jadi sekarang ini? Kenapa mereka nekat menghalalkan dengan segala cara sampai aturan hukum diterabas buat melanggengkan kekuasaan? Sampai detik-detik akhir kami sebetulnya masih mengharapkan Pak Jokowi bakal menghentikan semua ini. Ternyata harapan baik dan sangkaan itu tidak terrealisasi. Hal ini saya baca dari laporan majalah Tempo dan menonton ulasan-ulasan bahwa terjadi kebocoran halus dari pemangku-pemangku kebijakan. Nah, hal inilah yang menghilangkan kepercayaan kepada Pak Jokowi. Benar-benar jadi hilang kepercayaannya. Yang selama ini kita bertanya-tanya, apakah Pak Jokowi terlibat dalam semua permainan ini? Akal-akal sehat kita pun berbisik bertanya, apakah Jokowi terlibat? Tapi sebelumnya hati masih belum percaya, masih berharap Pak Jokowi di saat-saat ini akan menyetop semua sandiwara atau drama seperti ini. Ternyata nggak terjadi. Dan wartawan Tempo sudah jelas menerangkan, menguraikan ya, apa yang sudah terjadi. Seakan-akan dalang dibalik ini semua adalah beliaunya. Proses dari belakang layar inilah yang mendorong iparnya, yaitu Ketua Mahkamah Konstitusi Pak Anwar Usman, membuat aturan hukum sesuai kepentingan keluarga. Mereka ini memang benar-benar luar biasa ya, dengan tanda petik. Semua bisa dilihat sama orang awam, walaupun bukan pemain politik ya. Dan Pak Jokowi dan keluarganya nggak malu-malu mempertontonkan keangkuhan, kekuasaan seperti yang sekarang ini. Jujur saja, saya dan pendukung jutaan rakyat Indonesia kecewa sekali. Sudah sampai tahap patah hati sama keluarga Jokowi. Nggak percaya lagi sama omongan Pak Jokowi. Merasa Pak Jokowi ini bermuka dua. Pak Jokowi itu nggak jujur sama rakyat. Nggak seperti kemarin-kemarin dengan bahasa yang santun, kita semua percaya. Dan akhirnya mau bagaimana lagi, kita harus menerima kenyataan yang ada ini. Pak Jokowi dan keluarga sudah nggak sama sekali seperti dulu. Sudah berubah, mereka semua sudah berubah sama sekali. Semua menginginkan kekuasaan yang harus diambilnya lagi. Sekarang jujur, sakit hati kita dan pendukungnya yang jutaan itu melihat kepongan dan pertontonan keluarga Pak Jokowi. Tapi sekarang ya, kita harus menyalurkan sakit hati dengan energi yang meledak-ledak ya. Ini membuat memenangkan pasangan Ganjar dan Pak Mahfud. Kita semua harus sepakat, kita dan pendukung jutaan kita harus sepakat satu kata, harus memenangkan pasangan Ganjar dan Pak Mahfud. Buat mengingatkan Pak Jokowi dan keluarganya, kalau mereka salah dengan apa yang dilakukan, itulah kita harus menunjukkan memenangkan Ganjar dan Pak Mahfud.
semua menurut saya sih setuju ya, karena ini hal yang sangat positif ya. Dan ada contoh video yang ditampilkan oleh Pak Ahok ya, dia tetap memilih pasangan Ganjar dan Pak Mahfud karena keduanya benar-benar sudah teruji. Mas Ganjar dan Pak Mahfud bukan cuma berpengalaman, tapi sudah benar-benar teruji karakter kepemimpinannya, keberanian maupun kebersihan dalam hal korupsi. Mas Ganjar dan Pak Mahfud benar-benar sudah teruji sekarang maupun yang sudah dilampaui. Gara-gara kejadian ini semangat kita dan pendukung jutaan lainnya jadi berlipat ganda buat ikut kontribusi memenangkan Mas Ganjar dan Pak Mahfud. Biar dunia hukum kita sudah hancur dengan kekuasaan yang menghancur leburkan hukum, kita akan mengharapkan Pak Mahfud bisa membenahi hukum yang sudah babak belur seperti ini. Ini adalah harapan suara rakyat yang paling dalam. Kita bakal terus menghadapi ketidakadilan. Kita harus berani lurus dan tetap hidup sederhana buat bisa memperbaiki hukum di negara kita. Berharap Pak Mahfud bisa membereskan kepolisian, jangan tebang pilih, mafia hukum, pengadilan, dan kita semua berharap Pak Mahfud bisa sikat habis semua masalah korupsi juga. Sekarang kita harus betul-betul sudah konsentrasi. Sudahlah, bisa berlalu, tidak boleh ditangisi lagi, karena itu berjalan semua. Untuk apa kita meratapi yang belakang itu? Sekarang kita menatap perjalanan ke depan, yaitu kawal terus Pilpres ini dan menangkan pasangan Ganjar dan Pak Mahfud. Agar supaya apa? Agar supaya negara ini jalurnya lurus dan bisa mengentaskan kemiskinan dengan rasa adil. Hukum juga begitu, tidak tebang pilih. Itu harapan hati kita dan jutaan lagi pendukung Pak Jokowi yang sangat kecewa ini. Mudah-mudahan cerita hati ini didengarkan oleh Yang Maha Kuasa dan diridhoi untuk Pak Ganjar dan Pak Mahfud jadi memimpin negeri ini. Jangan biarkan yang haus kekuasaan itu menguasai negara ini lagi. Saya pikir itu. Terima kasih. Merdeka.